Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima 'allamtana. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwani fid din, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan ya, dan masih diberikan keistiqomahan ya, di hari kedua ya, dalam kita belajar mengkaji sebuah kitab Mukhtasar Al-Latif yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadil, yang mana kitab ini adalah sebuah kitab fikih dalam mazhab Syafi'i ya, yang seharusnya di antara kita juga mengetahui dan mempelajarinya ya. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah kita diberi kemudahan ya. Kita sudah mengawali di pembelajaran yang pertama ya, dan kita sudah sampai pada pasal yang kelima ya, yakni tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang itu harus mandi wajib atau mandi besar ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, perlu diketahui ya, yang ada di grup yang dibuat oleh saudara kita Rehan, itu silakan dimanfaatkan grupnya ya, jadi bisa saling sharing, saling bertanya ya, ada sesuatu yang tidak dipahami dari yang sudah kita pelajari boleh ditanyakan ya, tidak harus di dalam majelis seperti ini ya. Jadi di luar majelis kalau nanti saya ada waktu saya sudah balas seperti itu, nah, agar terus mendalam dalam memahami ilmunya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan insyaallah di hari yang kedua ini ya, kita akan lebih cepat ya membacanya ya. Jadi yang mengartikan juga harus cepat juga ya. Nah, harus siap mengikuti seperti itu. Nah, karena saya hitung-hitung ini ya baru 5 pasal kita. Ternyata saya hitung lagi ada 45 pasal lagi yang belum dikaji. Waktunya hanya 4 hari kan. Nah, tinggal besok sama hari Ahad. Ya, semoga mudah-mudahan hari Ahad itu tuntas, selesai, dan kita banyak mengambil faedah dan ilmu yang kita dapat dari kitab ini. Tapi langsung saja kita memanfaatkan waktu yang ada ya. Kita buka halaman 4 ya. Halaman 4 ya. Bab tentang ya, faslun fi furudil ghusli, yakni pasal tentang fardunya mandi. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas furudul wudu. Nah, ternyata wudu itu juga ada hal-hal yang fardu yang tidak bisa ditinggalkan. Di sini juga ada masalah furudul ghusli, yakni hal-hal yang itu adalah fardu dalam mandi, maka wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Ini ya salah satu kasus yang dalam masalah fikih. Ya. Kalau fardunya itu ditinggalkan, maka nggak sah mandi wajibnya seperti itu. Begitu pula wudhu ya. Kalau fardu wudhunya ada yang ditinggalkan, maka wudhunya juga nggak sah, harus diulangi seperti itu. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'allahu bi'ilmihi wa daran ilaih ahlil jannah. Furudul ghusli say'an. Fardunya mandi ya, itu ada 2 hal. Yang pertama adalah al-awwalu an-niyah ya. Yang pertama adalah niat. Wa huwa an yanwiya raf'al janabati aw raf'al hadatsil akbar aw nahwa dzalik. Yaitu ia berniat menghilangkan janabah atau ia berniat menghilangkan hadas besar atau semisalnya. Inda ghusli awwali juz'in min badanihi. Ketika ia membasuh pertama kali dari bagian tubuhnya. Jadi dari bagian tubuhnya. Jadi niat mandi
itu diawali ketika dia membasuh pertama kali dari bagian anggota tubuhnya. Itu terserah ya, mana yang dia basuh ya. Pokoknya pertama kali siraman air itu sudah niatnya dia mau mandi besar. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, asani ghuslu jami'i sya'rihi. Kemudian membasuh semua rambutnya al-khafifi, baik yang rambutnya itu tipis, wal kasif ya, dan yang tebal, wa jami'ihi basyaratihi, dan semua kulit badannya, hatta ma tahta kulfatil aqlafi, hingga sesuatu yang itu apa yang masuk dalam kategori kulit ya, tahta kulfatil aqlafi, ini apa namanya ya, ini bukan apa ya, dakar ya, dakar kita itu kan di situ kan ada kulit. Nah kulitnya dakar itu juga harus kena air, atau kita bahasakan dengan kulit yang menutupi kepala dakar ya. Apa namanya itu? Glen. Apa glen? Penis ya, ya glennya ya kan. Nah, ya itulah ya. Jadi namanya kalau bahasa Arab tuh kulfatil aqlaf ya, itu di situ ya. Jadi harus terkena semua. Artinya apa? Kalau kita mandi janabah, mandi besar ya, itu semua tubuh kita harus terbasahi. Misalkan di dalam tubuh kita ini ada lipatan, misalkan perut kita besar kan ngelipat-ngelipat, itu juga harus dibasahi. Artinya semuanya harus terkena air, nggak boleh ada yang nggak terkena. Ya, itu bisa menyebabkan mandinya nggak sah seperti itu. Sehingga kan harus kulit yang terlihat ya, sehingga kan semuanya kan terlihat oleh badan ini. Baik bagian yang ada lipatan-lipatan seperti siku kan, nah, di sini ada kalau kita lipat, nah, ini harus tersentuh, ketiak dan yang lainnya, artinya semuanya harus tersentuh. Itu yang terlihat, yang zahir ya. Artinya kulit kan kulit semuanya yang zahir, baik rambut yang tipis maupun rambut yang tebal, semuanya harus terkena dengan air. Ya. Rambut apa bulu? Bulu. Ya sama, rambut dengan bulu sama ya. Jadi semuanya seperti itu ya. Pokoknya itu intinya terlihat ya, yang terlihat jangan sampai terlewatkan. Jadi rukunnya mandi itu cuma ada dua, fardunya mandi ada dua. Pertama niatnya, itu kita harus menentukan niat agar membedakan dengan mandi yang biasa. Ya. Mandi biasa kita ke kantoran mandi dulu. Ya. Nah, tapi kalau mandi janabah atau mengangkat hadas besar yang lain karena sebab yang lain harus diawali niat dulu. Nah, dalam hal mandi ya, di sini nggak ada urutannya, berbeda dengan furudul wudu ya, dengan fardu-fardunya wudu. Artinya bebas ya. Nah, intinya pokoknya siraman pertama mana anggota badan yang terkena air terlebih dahulu sudah dia niatkan seperti itu. Dan sunnah-sunnahnya di sini wa sunanuhu, dan sunnah-sunnah mandi yang pertama disebutkan as-siwak, sama halnya seperti sunnahnya wudu, yakni bersiwak dulu, wa tasmiyah, kemudian mengucapkan bismillah, wal wudu'u qoblal ghusli, dan berwudu sebelum mandi. Wa ta'ahudil mu'atifi, dan memperhatikan lipatan-lipatan tubuh. Wa tahlilus sya'ri, dan menyela-nyela rambut. Wa dilqu, dan menggosok-gosok kulit. Wa taslisu, dan mengulanginya tiga kali. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah, yang menghilangkan janabah atau yang menghilangkan hadas, baik hadas kecil, hadas besar, itu basuhan yang pertama. Jadi kalau wudhu basuhan yang pertama. Begitu pula dalam hal mandi ya, siraman yang pertama seperti itu. Yang kedua dan ketiga itu kategori sunnah ya, seperti itu. Nah di sini dijelaskan, artinya kalau orang mandi ya, dia nggak baca bismillah tapi dia sudah niat mau mandi besar, itu sah ya, sah, nggak usah mengulangi lagi. Ataupun kalau dia sudah mandi besar biasa saja tanpa berwudu dahulu, itu sudah sah. Atau misalkan ada kolam besar ya, langsung masuk dia niat mau mandi besar, itu pun sah ya. Jadi seperti itu ya. Nah jadi niat fardunya hanya ada dua, niat dan siraman yang pertama. Artinya tadi kalau orang masuk kolam dia sudah niat ya. Ada dia masuk kolam, nggak tahu kepalanya dulu apa kakinya dulu yang masuk, intinya dia sudah niat untuk mandi besar, maka itu sudah sah seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mengikuti sunah-sunahnya ya, pertama ya kita siwak, ya kemudian kita baca tasmiyah, kita mulai terlebih dahulu dengan wudu, ya.
Setelah itu memperhatikan lipatan-lipatan ya baik ketiak, ya lengan dan yang lainnya. Yang itu intinya ada lipatan-lipatan harus terkena dengan air. Wa tahlilu sya'riha, menyela-nyela rambut, baik rambut kepala, jenggot ya. Itu di sela-sela seperti ini ya. Kemudian juga wadil ya, menggosok-gosok ya. Jadi kan terkadang kita banyak di antara kita yang belum tahu sunah-sunahnya. Kadang kita pokoknya mandi gitu ya. Tapi ternyata ada sunah-sunahnya di situ ya. Ada menyela-nyela rambut, ada halnya menggosok-gosok ya. Menggosok bagian badan yang bisa kita gosok ya. Bisa kita gosok. Wataslis, dan yang ketiga adalah mengulanginya 3 kali. Nah, itu tentang pasal yang berkaitan dengan bab mandi ya. Dan kemarin sudah kita bahas 5 hal yang menyebabkan seseorang itu harus mandi. Jadi at-thaharah itu terbagi menjadi 3. Ada yang thaharahnya dengan berwudu, ada thaharahnya dengan mandi, ada thaharahnya dengan bertayamum seperti itu ya. Kita baru bahas 2. Nah, sekarang kita masuk ke pasal berikutnya, yakni tentang faslun fi syurutit thaharati minal hadatsaini ya. Pasal tentang syarat bersuci dari 2 hadas ya. Syarat bersuci dari 2 hadas. Maka di sini dikatakan wa syurutut thaharati 'anil hadatsil asghar wal akbar. Syarat bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka disebutkan oleh mu'allif yang pertama al-Islam, dia wajib beragama Islam ya. Wa tamyiz, dia tamyiz yang kemarin sudah kita singgung. Tamyiz itu apa? Bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Ketika dia, kalau dalam para mazhab fuqaha ya, ahli fikih ya, yakni orang yang diberikan pertanyaan, dia mampu menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, jadi tamyiz itu seperti itu ya. Nggak harus nunggu dia balik ya. Tapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Kemudian yang ketiga wal ma'ut thahir al mutahhir. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada air yang suci mensucikan ya. Air yang suci mensucikan. Apa itu? Dijelaskan di sini manazala minas sama au naba'a minal ard, yakni sesuatu yang itu turun dari langit, artinya air itu turun dari langit, wa au naba'a minal ard, atau air yang keluar dari tanah ya, dari bumi. Nah, maka itulah yang bisa digunakan untuk bersuci. Fa idza taghayyara ta'mul ma'i, maka apabila ya ada perubahan pada ta'mul ma'i, yakni rasanya air ya. Au launu, atau perubahan pada warnanya air, au rihuhu, atau perubahan pada baunya air, taghayyuran fahishan, yakni perubahan yang banyak, bimuhalatati syai'in tahirin, dengan bercampurnya sesuatu yang suci, yastaghnal ma'u ya. Maka air itu ya tidak mencukupi anhu darinya, yakni ketika digunakan bersuci. Kazzafaron, seperti minyak za'faron, wal usnan, yakni tumbuhan ya. Wal jis, itu sejenis kapur, atau bisa kita bahasakan dengan apa, gib ya. Wan nurah, itu juga sejenis kapur. Wal kuhli, dan celak. Lam tajuz at-thaharatu bihi, tidak dibolehkan bersuci dengan hal-hal tersebut ya, yang sudah tercampur dengan benda-benda yang suci tadi ya. Jadi seperti air tercampur dengan minyak za'faron, atau dengan tumbuhan, atau kapur dan celak ya, maka air itu tidak bisa mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau kita belajar fikih mazhab Syafi'i ya, kalau di sini mu'allif, kalau kita baca sampai bawah ya, mu'allif itu hanya menyebutkan 2 hal. Ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada 4, atau bisa kita
kecilkan lagi bilangannya menjadi 3. Ya. Ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ada air suci ya tapi makruh dibuat bersuci. Ya. Kemudian ada yang namanya air mustakmal, ya. Air yang sudah digunakan yang tidak boleh digunakan bersuci. Ya. Nah, contohnya air musamas, ya. Nanti ada penjelasannya sendiri ya, musamas. Ya. Wala yadurru talayyuru bil maksi wat turab, dan tidak mengapa kalau di situ perubahannya karena sebab air itu diam, ya. Ya. Kan misalkan air kamar mandi, kita punya kolam kamar mandi kan, ya. Itu kan didiamkan beberapa hari tetap seperti itu, tapi air itu tetap suci. Wat turab, air yang tercampur dengan tanah itu tetap bisa digunakan suci. Ya. Karena apa? Kalau kita lihat air sungai, air laut, ya, mereka air itu mengalir di atas tanah seperti itu. Ya. Watuh lubi, dan air yang tercampur dengan lumut. Ya. Wa ma fi maqarrihi wa mumarrihi, dan apa-apa yang terkumpul di dalam tempat air dan tempat mengalirnya air. Ya. Wala yadurru taghayyura bimujawirin, ya. Dan tidak mengapa jikalau di situ air berubah bimujawirin, dengan sesuatu yang tidak bisa larut, ya. Artinya bisa dipisah ya dengan air. Kal'ud, seperti ada kayu ya di dalam air. Waduhni, kemudian minyak. Al-mutayyabi, atau sesuatu yang wangi ya. Wala tasihhu at-taharata, ya. Dan tidak sah ya bersuci bima tutuhhira, dengan air yang sudah digunakan atau kita sebut dengan air mustakmal. Min hadasin wa najasin, dari hadas maupun najis. Ya. Baik ya, kita jelaskan ya. Jadi di sini ya, mu'allif mengatakan syarat-syarat bersuci dari hadas ya, hadas kecil maupun hadas besar. Syarat yang pertama itu adalah Islam. Artinya kalau orang itu masih kafir ya tetap tidak dikatakan orang itu suci, seperti itu. Ya. Watamyiz, kemudian dia tamyiz, kemudian air yang suci atau mensucikan. Ya. Atau di sini juga disebut dengan air mutlak. Ya. Air mutlak apa? Air yang nggak tercampur apa-apa, murni air. Ya. Atau misalkan beli minuman ya, gelasan seperti air aqua, nah, itu sudah masuk kategori air mutlak, air suci, bisa digunakan untuk beda dengan antum kalau ke warung. Antum kalau bilangnya ke warung beli air ya pasti dikasih air putih. Tapi kalau antum beli, Bu, kopi satu, datangnya kopi. Ya. Nah, walaupun di situ kopi suci, ya, tapi pada dasarnya kopi itu tempatnya nggak di air seperti itu. Beli teh ya, suci. Itu masuk kategori tadi yang saya sebutkan, suci tapi tidak mensucikan. Ya. Artinya nggak bisa dibuat bersuci ya. Antum pengen bersuci, pengen enak, saya mandi di kolam susu, itu tetap nggak suci ya. Jadi harus perhatikan ya, air yang digunakan adalah air yang benar-benar tidak ada campuran, mutlak. Nah, ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini ada air sumur, air sungai, air laut, ya, air hujan, embun ya. Kalau memungkinkan untuk dikumpulkan airnya ya, salju boleh ya. Nah, itu adalah yang boleh digunakan untuk bersuci ya. Tapi kalau kita pakai teh, pakai susu, Pocari Sweat dan yang lainnya, walaupun cair, tapi di situ bukan dinamakan dengan air mutlak ya. Itu sudah beda jenis seperti itu. Ya. Maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Kemudian ya, kita juga harus memperhatikan ya. Kalau di situ ada perubahan ya. Perubahan ini nggak harus tiga-tiga, kan di sini disebutkan. Nah, air itu kalau terjadi perubahan, di sini disebutkan ada 3 sebab. Yang pertama, rasanya. Ya, rasanya berubah, maka air itu nggak bisa digunakan untuk bersuci. Kedua, baunya. Ya. Nah, biasanya kan kita kalau air kamar mandi itu, ya, kalau kita diamkan lama kan bau. Ya. Tapi itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Kemudian rihuhu, baunya kan ya. Launuhu, warnanya ya.
warnanya berubah, ya. Berbeda dengan misalkan ada sungai tapi airnya keruh, ya, keruh apa namanya, coklat gitu ya, ya. Apakah bisa digunakan untuk bersuci? Bisa, ya. Karena dia bercampur dengan sesuatu yang suci seperti tanah, ya. Jadi yang dikecualikan itu ada 3 hal. Yang pertama tadi disebutkan di sini, kalau air itu didiamkan, ya, didiamkan, memang didiamkan kayak air kamar mandi didiamkan, itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air yang mengalir di atas tanah, air sungai, ya, ya. Walaupun dia keruh nggak kelihatan dasar tanahnya, tapi masih bisa digunakan untuk bersuci, ya. Kemudian air yang di situ tercampur dengan lumut, nah, kan biasanya di kolam kamar mandi kita kan biasa ada lumut, nah, itu masih tetap suci karena ini murni alami, yang seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan ya dia kemasukan benda yang suci, ya, dan perubahannya banyak yang disebutkan di sini seperti za'faron, minyak za'faron, ya, masuk di situ minyak za'faron dan berubah warnanya, ya, maka itu nggak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Ataupun yang lainnya celak, ya, nggak bisa digunakan untuk, walaupun misalkan biar wangi, kalau jumlahnya banyak, ya, perubahannya banyak, tetap nggak bisa digunakan untuk bersuci seperti itu. Nah, karena di sini kata lam tajus atau haratu, tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Nah, kemudian di sini juga dikatakan tidak mengapa jika ada perubahan air itu dengan sebab sesuatu benda yang tidak larut, artinya tidak menyatu dengan air. Seperti halnya kalau misalkan air, ya, air kolam, ya, air kolam di kamar mandi itu kejatuhan misalkan sikat gigi kita, ya, itu kan masih benda suci, nggak merubah warna, dengan itu masih bisa digunakan, kan masih bisa dipisah, kan, seperti itu. Kalau binatang kan? Nah, kalau binatang ini bagaimana, ya, nanti kita ada pembahasannya lagi, ya. Nah. Kemudian don minyak, ya. Minyak itu bisa nyatu nggak dengan air? Nggak bisa, kan, pasti minyak itu ada di atasnya air, ya. Kalau itu bisa dipisahkan, maka dipisah seperti itu, ya, maka bisa digunakan. Nah, pewangian, ya. Ya, kemudian di sini yang tidak dibolehkan adalah bersuci dengan menggunakan air yang sudah digunakan, ya. Dalilnya apa dalam mazhab Syafi'i? Nggak ada dalilnya. Nah, yang digunakan oleh mazhab Syafi'i nggak ada dalilnya. Ya, dalilnya nggak ada dalilnya. Itu jawabannya. Kenapa? Ya, karena tidak ada asar dari para sahabat itu bersuci menggunakan air bekas suci sahabat yang lain, ya. Jadi belum ditemukan dalilnya, ya. Dan itu tetap dianggap air yang suci, ya. Karena apa? Karena peristiwanya Nabi SAW ketika itu menjenguk sahabatnya. Nah, ketika itu Rasul melihat ada air kemudian berwudu, ya. Nah, bekas air wudu yang ada di wajahnya ini kan air mustakmal sudah yang di wajahnya, sudah digunakan. Dia percikan ke sahabat tersebut. Artinya di sini air mustakmal itu tetap suci, tapi tidak masuk dalam kategori mensucikan seperti itu. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu dalam mazhab Syafi'i, ya. 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 Kemudian di sini tanbih, ya, harus hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ini jarang, ya. Dalam kitab-kitab Mukhtasar itu disebutkan. Ini ada niatul irtiraf, niat menciduk air, nah, ketika mandi itu, ya. Ini jarang disebutkan di dalam kitab-kitab Mukhtasar, kitab-kitab ringkas, ya. Ya. Di sini dikatakan lau adkhalal mutawaddi'u, apabila, ya, orang yang wudu itu memasukkan yadahu, tangannya, ba'da ghusli wajhihi, setelah ia membasuh wajahnya, jami'ihi, semuanya, marrotan, satu kali, ya, awil junubi, atau orang yang junub, dan niyah, setelah ia berniat, fima'in, di dalam air, dunal kullataini, yang kurang dari 2 kullah, faltarifah, maka ia menciduk, wanawal irtaraf, dan ia berniat untuk menyiduk, lam yadurruhu, maka tidak mengapa. Wa illam yanwi, dan jika ia tidak berniat al-irtiraf, menciduk air, sorol baki, maka air yang tersisa tadi menjadi mustakmalan, air yang mustakmal, artinya air nggak bisa digunakan bersuci. Maksudnya bagaimana? Ya, di sini kalau misalkan orang mandi, ya, dia sudah membasuh wajahnya. Nah, kalau dia nggak niat, ya,
ya niat untuk menciduk, langsung menciduk saja, ya itu sudah masuk kategori air itu air mustakmal, ya nggak bisa digunakan bersuci. Tapi ya kalau dia niat, ya niat ingin menciduk, ya air dari tempat tadi itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Nah, jadi di sini niat itu penting, menentukan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Ini dalam madhab Syafi'i. Ya. Jadi misalkan walaupun dia sudah membasuhnya sekali wajah ya, kemudian dia nggak ada niat untuk menciduk air, kemudian dia masukkan airnya, wah sudah airnya nggak bisa digunakan suci lagi. Mustakmal sudah. Tapi kalau dia sudah niat, ya saya mau menciduk air itu ya sudah dia niatkan menciduk air, nah, tetap air itu sisanya masih bisa digunakan untuk bersuci seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari pasal yang selanjutnya ya, yang akan kita bahas yakni bab tentang faslun fima yunajjisul ma. Nah, yakni pasal tentang hal-hal yang membuat air itu menjadi najis. Ya. Wa yunaj wayan jusul ma'u al-qalilu, air yang sedikit yang terkena najis, wa ghairuhu dan selainnya minal ma'iat dari cairan-cairan, walau bitakmilihi qillataini, ya walaupun itu jumlahnya telah sempurna dua kula biwuqu'il jana biwuqu'in najasati fihi, kemudian air yang dua kulah tadi itu terkena atau dijatuhi oleh benda yang najis, sawaun sama halnya wayyarot air itu berubah, au lam tuwayyirhu atau air itu tidak berubah. Maka di sini dijelaskan wa ya'fi 'anil yasiri minasya'dil najasi. Maka yang pertama dimaafkan kalau benda najis itu sedikit, yasir ya. Yasir 'anil yasiri sedikit minasya'rin najas dari bulu atau rambut ya, yang membuat air itu najis ya. Jadi memang itu sudah tercampur bulu, itu bulu yang najis, rambut yang najis. Contohnya misal bangkai harimau ya. Ya. Kalau yang namanya bangkai semuanya berarti najis ya. Ya. Bulunya najis kecuali kulitnya kalau sudah disamak. Jadi yang tidak najis itu kulitnya. Kalau bulunya tetap najis. Misalkan kita punya karpet ya dari bulu harimau, maka itu tetap najis. Ya. Karena yang disamak itu kulitnya bukan bulunya. Nah, seperti itu. Ya. Wa anil maitati dan dari bangkai allati la nafsalaha sahilatun. Dan yang dimaafkan juga yang kedua adalah dari bangkai yang dia tidak punya darah. Laha sahilatun, yang nggak mengalir. Contohnya apa? Lalat. Ya. Nah, lalat itu kan nggak punya darah. Ya. Dipukul pun nggak masalah. Ya. Itu masih dimaafkan. Ya. Nyamuk. Ya. Nyamuk gimana? Darahnya manusia yang dihirup. Ya. Darahnya manusia itu. Ya. Nggak punya darah. Ya. Masuk dalam kategori ini. Jadi dia dimaafkan. Ya. Nah. Jadi Darahnya ngalir. Ya. Darah nanti. kemudian wan najasati allati la yudrakuha athar. Kemudian najis yang dimaafkan diantara juga adalah najis yang tidak terlihat oleh mata. Misal kalau kita kencing, ya, kan kita nggak tahu percikan kencing kita itu kena atau enggaknya kan? Nah, itu dimaafkan. Ya. Masih dimaafkan. Wamun fadil tair. Ini apa? Apa namanya burung itu? Paruh. Nah, mulutnya paruhnya burung ya. Kalau misalkan burung itu habis makan bangkai ya, kan nggak tahu kita. Nah, itu dimaafkan. Misalkan habis minum air apa dari kulitnya gitu, itu dimaafkan. Wal faru dan tikus. Nah, tikus ini kan hakikatnya dia suka mendatangi benda-benda najis ya, seperti itu. Jadi masih dimaafkan. Kalau misalkan piring kita kemasukan dijilatin oleh tikus ya, itu masih dimaafkan. Atau air kolam itu kejebur dengan tikus ya, boleh diambil ya. Nah, maka itu tidak menajiskan. Wal yasiru min ghibaratis syirjin, dan yang termasuk yang sedikit yakni adalah dari debu asirjin, yakni kotoran hewan yang sudah diolah sehingga jadi pupuk ya. Ingat, perhatikan, kalau sedikit ya,
Artinya kalau banyak, seperti hanya kemasukan bangkai tikus, kalau itu sampai perubahannya banyak ya tetap najis. Tapi kalau perubahannya itu sedikit, masih masuk kategori suci. Ya. Bisa digunakan untuk bersuci. Termasuk juga dengan kotoran hewan yang sudah jadi pupuk. Ya. Maka itu juga kalau sedikit masih dikatakan suci. Tapi kalau perubahannya banyak, ya, maka itu sudah kategori najis, nggak bisa digunakan bersuci. Wallahu a'lam. Wasu'il hirrah, dan bekas mulut. Hirrah itu mulut kucing, artinya jilatan kucing, ya. Alat akalat, yang ia telah memakannya. Najasatan, ya, sesuatu yang najis, itu juga dia maafkan. Summa ghabat zamanan, kemudian kucing itu hilang, ya, beberapa saat. Wahtumila waluha fi qillataini minal ma, dan kemungkinan, ya, kucing itu menjilatnya, ya, di air yang 2 kulah tadi, ya, dari air yang ada, maka itu masih dimaafkan. Artinya kalau ada kucing masih ada menjilat, misalkan haus minum, kemudian lihat ada kamar mandi, nah, dijilat oleh kucing itu, ya, itu masih kategori suci, ya. Walaupun misalkan kita tahu tadi kucingnya tadi makan bangkai, ya. Tapi tetap dikatakan air itu suci. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Nah, jadi perubahannya, ya. Ini kalau air ini kan 2 kilah batasannya. Kalau air itu masih 2 kilah, kemudian kemasukan benda yang najis, ya. Kalau perubahannya itu sedikit, ya. Misalkan ada air 2 kilah, kemasukan cicak, ya, atau kemasukan bulu hewan yang sudah mati, ya. Matinya bukan karena sebab disembelih, ya. Dan 1 helai bulu saja itu masih dikatakan suci, ya, airnya masih suci. Tapi kalau misalkan di situ, ya, bulunya banyak, ya, perubahannya banyak, ya sudah dikatakan air itu mutanya najis, air yang terkena najis, seperti itu. Kemudian pasal yang selanjutnya yakni faslun fi hukmil ma'i idza waqa'at fihi najasatun. Ini yang kita bahas, hukum air yang terkena najis, hukum air yang terkena najis. Wa idza kana al-ma'u qillataini fa waqa'at fihi najasatun. Maka apabila air yang 2 kullah, ya, itu fa waqa'at, kejatuhan, najasatun, najis, fihi, di dalamnya, falai yandusu, maka tidak dikatakan langsung najis, ya, illa, kecuali, ya, perhatikan, kecuali idza taghayyara, apabila terjadi perubahan dalam hal ta'muhu, rasa airnya, ya. Kemudian launuhu, warna airnya, aurihuhu, atau bau airnya, taghayyuran kasiron au yasiron, baik itu banyak ataupun sedikit, ya, seperti itu. Nah. Wa idza zala at-taghyuru bi nafsihi aw bima'in. Ya. Dan apabila, ya, ia ingin menghilangkan, ya, air yang tadi yang terkena benda najis, ya, agar berubah secara alami. Misalkan, ya, ada air, ya, yang di 2 kulah, kemudian kelihatan kejatuhan bangkai. Kemudian dia diamkan selama 1 pekan. Nah, ternyata dia berubah secara sendiri, alami, ya. Dan nggak ada bau, nggak ada wangi, maka itu masih dikatakan suci, ya, seperti itu, ya. Itu kalau secara alami dibiarkan seperti itu. Nah, tapi kalau dibiarkan tambah hari tambah bau, ya dibuang gitu, ya. Selama tidak berubah, Ya, warnanya. selama tidak berubah warnanya, ya. Au bimain, atau dengan air. Nah, terkadang kan kita, nah, atau dengan cara merubah air tadi ke yang terkena najis, ya, kita tambahi airnya, tambahi terus. Maka di sini kan tahuro, maka air itu tetap suci, seperti itu. Walai yadhuru, dan tidak dianggap suci, idazala, apabila menghilangkan taghayyura, perubahan air tadi, dimiskin, dengan misik, minyak misik, au za'faronin, atau dengan za'far, au jisin, atau dengan apa jenis semen putih itu, ya, au turabin, atau dengan tanah, ya. Jadi misal kita lihat kena najis nih, kena bangkai masih bau, ya.
ingin perubahannya, ya, perubahannya kita apa? Misal kita kasih minyak misik biar wangi, ya, airnya itu tetap nggak mensucikan. Atau dikasih za'faron, ya, minyak, ya, juga nggak mensucikan. Atau kapur, ini kan benda-benda suci semua, tapi itu nggak bisa mensucikan air. Ya. Cuma caranya tadi tuh, cuma dua cara, didiamkan atau ditambah dengan air yang suci. Sama halnya kalau air sumur, ya, air sumur kalau kemasukan misalkan kucing masukkan mati bangkai, itu kan didiamkan berhari-hari sampai baunya itu menghilang, maka itu sudah kembali suci lagi. Kalau dikasih obat kayak apa? Biar baunya hilang. Baunya, Heeh. ini kasusnya gimana? Airnya ini sudah kena najis atau gimana? Udah kena najis terus biar diendapkan lama ya. Jalan pintasnya sudah kayak gitu. Jalan pintasnya. Kalau diendapkan lama, didiamkan misalkan sudah didiamkan nggak bau, maka nggak perlu tetap bau. Maka ya sudah, walaupun dikasih dengan apa obat tadi Sesuai kaidah, kalau berbau ya sudah itu najis. najis. Nah, walaupun mau dikasih obat apa, Obat apa? karena ini sudah permisalannya bimisik, ya, dikasih misik aja tetap nggak suci. Za'faron ini minyak, baunya wangi semua, tapi nggak bisa mensucikan. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Kalau perubahan itu banyak, dominan, ya, dominan. Yang tadi dikatakan taghayyuran kasiran atau fahisyah. Perhatikan. Paham sampai di sini? Ya. Baik. Kita lanjutkan ke pasal berikutnya. Faslun fin najasat, ya, yakni pasal tentang benda-benda najis. Wan najasat hiya, ya. Dan benda-benda najis itu adalah yang pertama al-bawu, kencing, ya. Wal ghaitu, yakni kotoran manusia. War rausu, kotoran hewan. Jadi semuanya, kotoran hewan semuanya itu najis. Wal qayhu, dan nanah. Wad damu, dan darah. Wal qayhu, dan muntah. Wal khamru, dan khamr. Wal nabid, ini satu jenis dengan khamr. Kalau khamr itu kan terbuat dari apa? Sari anggur, ya. Kalau nabid, ya, itu juga memabukkan tapi terbuat dari sari kurma. Nah, nabid. Wal muskir, dan semua minuman keras itu najis, ya. Semua minuman keras itu najis. Artinya sabu-sabu najis enggak? Nah, enggak, karena enggak masuk dalam kategori minuman keras. Enggak najis. Nah, ya. Wal kalbu, anjing, ya, anjing itu najis. Wal khinzir, dan babi, ya, jadi babi juga masuk kategori najis. Wal far'u ahadihima, atau peranakan atau keturunan dari anjing dan babi. Misalkan apa? Anjing dikawinkan dengan domba. Nah, peranakannya anjing, ya, tetap najis. Babi dikawinkan silang dengan domba atau kambing, kemudian peranakannya itu tetap najis. Wal maitah, dan bangkai, ya. Wasya'ruha, ya, artinya bangkai ini ada hewan yang mati karena bukan sebab disembelih, ya. Nah, sebabnya mungkin sakit ataupun yang lain, intinya dia bangkai lah, ya. Wasya'ruha, nah, apa saja yang najis, ya. Sya'ruha, rambutnya, bulunya, ya, itu najis. Warishuha, nah, ini bulu unggas seperti ayam, bebek. Nah, itu kalau matinya bukan karena sebab disembelih, ya, mati karena sebab sakit, tiba-tiba kalau sudah meninggal, maka itu dikatakan bangkai najis, ya, baik dagingnya, bulunya juga najis. Wajib duha, dan kulitnya juga masuk kategori najis kecuali kalau sudah disamak. Wa jami'uha ajza'i, dan semua bagian dari badan hewan tersebut. Kemudian wal madyu, dan air madi, ya. Ini biasanya kan keluar ketika ada syahwat, ya. Sebelum mani keluar kan ini keluar, ya. Maka itu masuk kategori najis. Wal wadyu, ya. Dan wadi, air madi, ya, itu juga najis. Artinya kalau kita sudah yakin itu madi atau wadyu keluar terus terkena ke pakaian kita,
ya pakaian kita najis, wajib mengganti, ya seperti itu. Ya. Wamaniul kalbi wal hinsir, dan maninya anjing dan babi, ya. Maninya anjing dan babi, artinya apa? Spermanya anjing dan babi itu najis. Wala banu mala yuktal, dan susu hewan yang tidak dimakan. Susu hewan yang tidak dimakan, ya, misalkan harimau, kemudian singa, nah, apalagi yang hewan buas yang tidak dimakan. Intinya yang tidak dimakan, maka susunya itu najis. Ya. Kemudian lahmuhu, dagingnya juga najis. Ya. Nah, wairil adami, selain anak Adam. Nah, artinya di sini kalau manusia bangkainya itu masih suci, ya, tidak najis, berbeda dengan hewan. Ya. Wa maitatul adami, dan bangkainya anak Adam, wassamak, dan ikan, wal jarad, dan belalang, tohiratun, itu adalah suci. Jadi 3 jenis tadi, bangkai manusia, ya, bangkai ikan, bangkai belalang, itu suci, tidak najis. Yang najis yang tadi kita sebutkan, ya. Wal juz'u al munfasilu min ghairil adami wassamaki wal jarodi najasun, ya. Maka dan bagian yang terpisah dari selain anak Adam dan ikan, wal jarod, dan belalang, itu najis. Illa sya'ro, kecuali bulu atau rambut al-ma'kul, yakni hewan yang dimakan. Artinya misalkan kan ada bagian ayam, ya. Ini misalkan sayapnya hilang satu, ya, tapi ayamnya masih hidup, ya. Maka itu sudah bagian anggota yang terpisah tadi itu dianggap najis. Ya. Berbeda dengan anggota manusia, misalkan habis kecelakaan, ya, ternyata kakinya ini putus, ya. Apakah najis kaki yang putus? Enggak, tetap suci. Atau ikan pisah dengan kepalanya, ya, tetap suci, seperti itu. Ya. Jadi yang dikecualikan adalah bagian anggota badan manusia, ikan, dan belalang. Artinya selain itu, kalau yang itu terpisah, bagian badannya najis. Warishahu, sama ya, warishahu itu bulu, tapi bulu dari udas, ya. Ya, itu juga. Wabaroahu, dan bulunya onta, wasaufa, dan bulunya domba, wafakrotahu wanafijatihi. Nah, jadi kantongnya wadah, ya, yang ada di situ, ya, maka ini masuk dalam kategori najis, ya. Jadi hewan yang kita makan, ya, kalau ada bagian anggota badannya itu sudah terpisah duluan, ya, sebelum kita sembelih, maka itu masuk kategori benda yang najis, ya. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tentang air yang bekas digunakan itu tidak mencucikan kalau tidak benar gula. Sekarang gini, mohon maaf ya, kadang kita wudhu pakai air mengalir, namun di bawahnya betri ember Tidak ada. ya, itu terus terang kadang ambil wudhu gini, karena kakinya terakhir mengambilkan dari bekas dari ember itu, ya. Itu menyucikan apa bisa dikatakan itu. Yang kedua, darah itu najis. Sekarang pas sholat ada nyamuk gigit agak besar juga, sudah darahnya banyak. Begini kan di tepat pas keluar dari nomor ya, dari kita. Apa dari nama nyamuk? Apa dari najis? Gimana itu? Tidak ada anu najis kan ya. Step yang pertama, ya, Ini kan karena kita pembahasannya dengan fikih Syafi'iyah, ya, maka tetap air yang digunakan dengan keran tadi, ya, tetesan air dari bekas wudhu kita misalkan ditaruh di timba, ya, nah, walaupun tuh misalkan sampai 2 kula, itu masih dikatakan dengan air mustakmal, air ya, artinya air suci tapi nggak mensucikan di situ karena sudah digunakan, kan bekas di situ, tidak bisa digunakan. Itu dalam madhab
Syafi'i. Kemudian untuk masalah nyamuk tadi ya, tetap sah sholatnya, ya, tidak batal dan tidak masuk kategori najis karena tadi dikatakan masih masuk kategori ini sedikit ya. Dan nyamuk sendiri masuk kategori ya, hewan yang tidak berdarah ya. La nafsahu wala sa'ilah ya, tidak memiliki darah dan tidak ada darah yang mengalir kecuali dia ngisap dari manusia seperti itu, darah yang sedikit seperti itu. Nah ya itu, apakah darahnya manusia, apa darahnya nyamuk itu? Ya. Nah, maka kita hukum asalnya kembali ke boleh hukum pernah boleh. asalnya seperti itu. Dohirnya saja Pak. Dan kita lanjut ke pasal yang selanjutnya. Minum makanya. Gitu. Oh ya mas, sudah. Belum. Nah, belum. Faslun fi ma yadkhulu wa ma la yadkhulu. Yakni pasal tentang apa yang suci dan apa yang tidak mensucikan. Karena kita bahas di sini hal-hal yang suci dan hal-hal yang tidak suci. Wa tadkhurul khamratu idza takhallalat bi nafsiha. Khamr ya, bisa menjadi suci bila berubah dengan sendirinya. Wa kadzalika an-nabid minat tamar. Demikian pula dengan nabid yang terbuat dari sari kurma ya. Wal jildul maitati idza dubigo, dan kulit bangkai apabila sudah dubigo itu disamak ya, sudah disamak. Jadi yang wa idza tanajjasa syai'un bi bawlin qalbin ya. Dan apabila sesuatu yang menjadi najis ya, bi bawli kalbin, karena sebab terkena kencingnya anjing, au khinzir, atau kencingnya babi, au far'i ahadihima, atau kencingnya dari keturunan anjing dan babi ya. Au lu'abihi au rawsihi au arakihi au badanihi wa huwa rabbun musli sab'an. Perhatikan di sini ya. Air liurnya ataupun kotorannya ataupun keringatnya atau yang memegang badannya dalam keadaan basah, maka wajib dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah yang suci. Jadi di sini dikatakan ya, wa tahurul khamratu idza takhallala bi nafsiha. Khamr itu bisa suci kalau dia berubah secara alami sendiri, baik nabit alami ya. Kemudian kulit bangkai ya, perhatikan yang ditekankan oleh para ulama, kulit bangkai yang sudah disamak, bukan bulu hewan yang menjadi bangkai ya, tapi kulitnya yang tetap ya, yang kalau sudah disamak tidak najis. Dan sesuatu yang terkena benda najis ya, yang tadi ya, kena kencingnya anjing, kencingnya babi atau keturunannya, baik itu keringatnya, sampai buku lama tuh membahas sampai kalau keringatnya gimana, nah, liurnya bagaimana dibahas, maka itu tetap najis. Maka cara membersihkannya disebutkan di sini, wah ya ini wa huwa rabbun ghusli sab'an ihaduhunna bi turabin tahirin tahir. Jadi cara membersihkannya adalah dengan mencucinya 7 kali, dan salah satu dari 7 basuhan tersebut harus dicampur dengan tanah. Mana dulu? Tanah dulu apa air dulu? Tanah dulu ya. Jadi tanah dulu ya, misalkan kita punya ceret ya, nah, itu ternyata dijilat sama anjing atau sama babi atau dikencing ya, tetap cara membersihkannya pakai tanah. Nah, habis itu dibilas 7 kali. Jangan air dulu ya, 6 kali baru tanah. Ya, jadi seperti itu. Maka di sini tahirin tahir, biturabin tahirin tahir, dengan tanah yang suci mensuci dan sucikan. Tanah itu dengan tanah yang suci mensucikan. Artinya tanah sudah suci itu ya. Artinya tanah yang sudah tercampur dengan kotoran hewan ya, maka itu nggak bisa digunakan untuk mensucikan ya benda yang terkena najis.
Kemudian di sini wama tanajjasa bi baulin sobi lam yat'am ghairal labani nudiha. Ya. Maka di sini apabila tanajjasa turab wama tanajjasa bi baulin sobi, dan apabila terkena najis kencingnya anak lam yat'am, yang ia itu belum makan, belum ada campuran suplemen ya, artinya masih ASI, murni ASI. Maka cara membersihkannya nudiha. Jadi kencingnya bayi tadi dibersihkan dengan nudiha, dengan cara dipercikan. Ini berlaku bagi siapa? Bagi bayi laki ya. Jadi di sini ada penjelasannya ya. Ada najis mula yang berat, itu namanya dalam tadi itu najis mula dong. Najis yang berat kalau kena jilatan anjing, jilatan babi, keringatnya saja itu sudah masuk kategori najis mula dong. Maka cara membersihkannya yakni dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah ya. Kemudian ada mughalladhah, ada mutawasithah, terus ada najis mukhaffafah, najis yang ringan. Bayi laki-laki itu masuk dalam kategori najis mukhaffafah, yang ringan ya. Kalau dia masih asupannya ASI ya, nggak dicampur dengan MPASI ya, dengan makanan. Maka cara membersihkannya, kalau dia kencing yang kena ke bayi kita, cukup dipercikan air, maka itu sudah suci seperti itu. Wahwa rasuhu bil ma'i ma'al walabati wal makasir, dan dia memercikan dengan air disertai dengan walabati wal makasirati, yakni secara menyeluruh ya, secara menyeluruh dan banyak ya. Bukan artinya tempatnya mana yang terkena kencing bayi di situ ya. Artinya ya harus merata, bukan artinya bersihkan, cukup bersihkan gitu, tapi masih ada ya, tapi di situ kurang, artinya menyeluruh dan banyak seperti itu. Itu kencing kok, bukan kotoran. Nah, ini pembahasannya kencing saja ya. Ya kalau kotoran ya tetap dicuci ya. Ini nah dalam masalah kencing anak bayi yang belum tercampur dengan makanan hasil artinya dia makannya makanan pokoknya masih asin. Kemudian wasail najasa tadhuru bil ghusl, maka dijelaskan, dan semua hal-hal yang najis itu disucikan dengan dibasuh atau disiram ya. Tidak salah tohmuha, apabila menghilangkan tohmuha, ini rasa walau nuha, dan warnanya, walimuha, dan baunya, artinya harus hilang ya. Hal-hal yang menyebabkan tadi itu dianggap najis ya, ini apa? Disiram ya. Wala yadurru biqa'u, dan tidak mengapa baqa'u tersisa launin, artinya itu ada bekasnya masih, launin warnanya, aurihin atau baunya, asura zamanihi, yang mana itu sulit untuk dihilangkan. Wala yadurul ma'i idza tanajasa ya. Dan tidak mensucikan zat cair tapi ia bukan air jika tanajasa, ketika dia kena najis. Nah, yang ketiga ini masuk dalam kategori najis mutawassithah ya, pertengahan ya. Jadi di sini najis mutawassith tadi, najis mengulangnya tadi contohnya anjing, babi ya, lendirnya, semuanya itu sudah masuk kategori najis, keringatnya itu sudah masuk. Mutawassithah ya, itu hanya berlaku mukhaffafah, itu hanya berlaku bagi bayi laki-laki, kencingnya bayi laki-laki. Jadi caranya dipercik. Kalau anak perempuan bagaimana? Ya tetap disiram karena masuk dalam kategori najis mutawassithah. Jadi tadi dengan cara disiram ya. Nah, walaupun misalkan bapak sudah disiram tapi masih ada bekas ya, itu tidak mengapa, masih ada bau tidak mengapa ya, seperti itu ya. Maka itu sudah cukup menyatakan suci dari najis seperti itu. Allahu a'lam bishawab.